Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Ya, masih semangat? Masih. Ya, harus masih semangat ya. Ya. Walaupun kita ada di jam terakhir, tapi kita harus tetap semangat. Oke, sebelum kita mulai pembelajarannya, akan baiknya kita berdoa. Siapa yang memimpin? Oke, pimpin silakan. Doa dimulai. Alhamdulillah, semoga pelajaran hari ini dilancarkan. Nah, sebelumnya itu mau absen dulu ya, Bapak mau absen dulu. Yang laki-laki bilang hadir, kalau yang perempuan bilang hadiroh. Ya. Muhammad Rizky Al-Bikari. Hadir. Mutiara Ayu. Nadia Lasmini. Nazia Regina Putri. Yang mana orangnya? Oh, Nindya Ulia. Nopal Maulana. Rafael Ifalasya. Yang mana orangnya? Oh, Ramadhani. Rega Aditya. Riani Dwi Nova. Sakit kenapa? Sakit apa? Sakit perut. Oh, sakit perut. Makanya buat yang lain ya, di pelajaran kita tuh lagi masuk musim yang namanya musim pancaroba. Jadi nggak tentu kadang hujan, kadang panas. Nah, hindari tuh minum-minuman es yang berlebihan, terus makan makanan yang terlalu pedas, terlalu asam, itu hindari ya. Takutnya terjadi seperti teman kalian. Nah, kita doakan semoga teman kalian diberi kesehatan segera mungkin supaya bisa kembali bergabung sekolah yang kalian. Iqbal Wahyu Setiawan. Topandi. Topik Ramdhani. Wandira. Widya Apriya. Oh, itu. Yanto. Oke. Jadi tadi yang nggak hadir itu siapa? Satu orang?
pelajaran yang kemarin kita bahas itu tentang apa? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat gak? Kemarin ini kita sebelum belajar sekarang kita belajar tentang Turki Utsmani. Nah, sebelum Turki Utsmani kita belajar tentang apa? Tentang kurban. Nah, masih ingat gak? Masih pada ingat gak? Masih? Nah, coba Bapak tanya ya. Kurban, kemarin materi tentang kurban. Kurban itu awal mulanya itu dari kisah siapa sih? Ada yang tahu nggak? Oke, dari kisah apa? Dari kisah Nabi Nabi Ibrahim yang yang bagus, tepuk tangan. Alhamdulillah ya, materi kemarin jangan dilupain gitu. Kita kan belajar untuk bisa gitu ya. Jangan kita setelah belajar langsung dilupakan gitu. Sekarang kita akan membahas materi tentang dinasti Turki Utsmani. Tentang apa? Dinasti Turki Utsmani. Turki Utsmani. Dinasti Turki Utsmani. Sebelum masuk ke materi, ada yang udah tahu gak sedikit gitu tentang Turki Utsmani itu apa gitu? Ada yang tahu gak? Ya, apa? Sultan Muhammad Al-Fatih Nafiddin Konstantinopel. Nah, bagus. Ya, tadi siapa namanya? Nopal menjawab di salah satu materi dinasti Turki Utsmani itu ada penaklukan kota Konstantinopel, itu ya, oleh Muhammad Al-Fatih. Kita akan belajar gitu tentang gimana sih asal usulnya dinasti Utsmani ini bisa berdiri, terus masa kejayaannya di zaman Sultan apa gitu. Jadi yang memimpin itu Sultan gitu ya. Sultan maksudnya bukan Sultan orang kaya gitu, maksudnya bukan. Sultan itu dalam artian seorang raja gitu. Nah, nanti dijelaskan di sini dari awal mulai terbentuknya Turki Utsmani itu seperti apa, masa kejayaannya dipimpin oleh siapa, dan runtuhnya itu gara-gara apa. Nanti kalian akan belajar di hari ini. Gitu ya. Bapak kasih gambaran sedikit. Jadi masa kejayaan Turki Utsmani ini salah satunya ada di pemerintahannya yang namanya Sultan Muhammad Al-Fatih. Di mana Sultan Muhammad Al-Fatih ini naklukin Konstantinopel. Jadi kota Konstantinopel itu kalau di zaman sekarang ibarat seperti negara Amerika, ibarat seperti negara Rusia yang punya senjata nuklir. Cuman zaman dulu mah belum ada nuklir, cuman senjatanya itu yang terkuat di zamannya itu. Ngerti nggak maksudnya? Jadi kota Konstantinopel ini tuh sangat terkenal kuat, ibarat kalau di zaman sekarang ini seperti layaknya negara Amerika dan negara Rusia. Nah, sedangkan Turki Utsmani ini, dinasti Turki Utsmani itu adalah tadinya dinasti kecil ya. Tadinya tuh orang-orang neviden sebenarnya tuh orang-orang yang nggak punya tempat tinggal, nggak menetap gitu. Nanti misalnya bulan sekarang dia tinggal di Jawa Barat, nanti bulan besok dia pergi ke Jawa Timur, pergi ke negara apa. Nah itu tuh ditaklukin sama dinasti seperti itu, gitu. Saking keajaibannya dinasti Turki Utsmani ini itu mayoritas beragama Islam. Makanya kita belajar di sini kisah-kisahnya. Muhammad Al-Fatih naklukin Konstantinopel ini yang sangat luar biasa itu di umur yang baru menginjak 22 tahun. Masih sangat muda, umur 22 tahun sudah bisa naklukin Konstantinopel. Kalau zaman sekarang mah anak yang umur 22 tahun misalnya udah naklukin Rusia gitu. Rusia itu udah tunduk di atas genggaman dia tuh. Saking tuh cerdiknya Muhammad Al-Fatih, taktik perangnya dia cerdik gitu ya. Walaupun penuh dengan perjuangan, perangnya itu berlangsung kurang lebih selama 4
40 hari. Ya, jadi 40 hari nih. Perangnya itu selama 40 hari. Enggak pulang ya. Bukan kita perang hari ini besok sorenya pulang, enggak. Gitu ya. Jadi 40 hari itu full, bawa perbekalan, bawa tenda, bawa kompor. Mungkin zaman dulu belum ada kompor, sedia kayu bakar. Gitu ya, bikin api, masak sendiri apa itu selama 40 hari ngepung Konstantinopel. Jadi Konstantinopel itu ya pertahanannya itu dia punya benteng. Gitu ya, di darat itu punya benteng. Sedangkan ketika di lautnya itu ada besi gede, besi yang sangat besar sehingga kapal-kapal perang tuh nggak bisa lewat kalau lewat laut. Kalau lewat darat kehalang sama benteng. Jadi kalau orang ada yang mau nerobos benteng itu tuh disiram pakai minyak tanah gitu, terus dibakar. Ada yang mau disiram dipanahin gitu. Nah itu tuh Muhammad Al-Fatih dengan segala macam taktik cerdiknya itu bisa menaklukkan Konstantinopel di umurnya baru menginjak 22 tahun. Itu hebatnya itu ya para pejuang Islam waktu itu menaklukkan Konstantinopel. Ini ibaratnya negara-negara kafir yang beragama non muslim waktu itu. Nah itu gambaran. Nah lebih jelasnya kalian itu bisa tonton video yang sajikan di hari ini. Kalian tonton, kalian perhatikan. Di situ nanti ada ada macam-macam atau tingkatan-tingkatan proses di mana dinasti Utsmani ini, Turki Utsmani ini terbentuk. Terus masa jayanya di tahun berapa, sama pemimpinnya siapa, terus juga runtuhnya karena apa. Kalian tonton, simak baik-baik ya. Itu nanti di akhir setelah nonton video, kalian akan dibagi kelompok untuk mendiskusikan apa yang sudah kalian tonton, terus nanti kalian tulis dipresentasikan. Nanti jadinya perhatikan ya. Kelihatan semuanya? Tahun 1999 terdapat seorang tokoh pedagang Turki yang bermimpi sebuah pohon besar tumbuh keluar dari tubuhnya dan bayangan pohon itu menutupi seluruh dunia. Tokoh ini bernama Osman Gazi, anak dari Ertuğrul Gazi, dan atas bantuan dari penerusnya, mimpinya ini menjadi nyata dan mereka berhasil membuat dinasti yang sangat besar dan sangat kuat di Anatolia saat itu. Kata Ottoman atau Turki Utsmani sendiri berasal dari nama pendirinya, yaitu Osman Gazi. Ia adalah pemimpin pertama yang bermimpi untuk membuat dinasti Turki Utsmani dan membawa ajaran agama Islam serta menegakkan keadilan di seluruh dunia. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang peristiwa-peristiwa penting yang terjadi dalam sejarah Turki Utsmani dari awal mula masa kebangkitan hingga berakhir dan dihapusnya dinasti Turki Utsmani dari muka bumi ini. Selamat menonton. Sejarah Turki Utsmani berasal dari Osman Gazi, pemimpin dinasti Turki Utsmani pertama pada tahun 1299. Ia adalah pemimpin bangsa Turki di Anatolia yang kemudian mendirikan pemerintahan resmi dan memberikan identitas Turki Utsmani kepada bangsa Turki. Osman Gazi dan anaknya sampai ke bagian barat wilayah Bursa dan akhirnya menguasai kota Bursa pada tahun 1326. Bursa menjadi pusat pemerintahan dinasti Turki Utsmani. Di saat yang sama, Romawi kehilangan kontrolnya terhadap tanah Anatolia di bagian barat laut. Turki Utsmani melanjutkan ekspansinya dengan melakukan wilayah-wilayah penting seperti Tesalonika milik bangsa Venesia pada tahun 1387. Kemudian pada tahun 1389 mereka berhasil menaklukkan Kosovo yang kemudian berefek menghentikan kekuasaan bangsa Siberia di wilayah tersebut. Hal itu membuat Turki Utsmani dapat masuk ke wilayah Eropa. Waktu itu dalam rangka menghentikan ekspansi bangsa Turki ke Eropa terjadi peperangan Nikopolis pada tahun 1396. Namun Turki Utsmani berhasil memenangkan perang besar itu. Peperangan itu dikenal sebagai perang salib terbesar dan terakhir
perairan Samudra Hindia. Tahun 1914, Oke, gimana? Udah paham? Nah, jadi selanjutnya kalian Bapak bagi kelompok ya, kita biar gampang pembagian kelompoknya itu kita udah sebaris-baris aja. Berarti ada berapa? Ada berapa kelompok? Ada empat kelompok. Nah, masing-masing kelompok itu mendiskusikan judul-judul yang berbeda dari tadi apa yang kalian tonton. Jadi kalian tadi sudah nonton, nanti ya kasih judul, terus kalian diskusikan sama teman sebaris kalian. Nah, setelah itu Bapak minta perwakilan dari masing-masing kelompok untuk membacakan hasil diskusinya di depan. Ngerti? Oke, kelompok satu ini kelompok satu ya, kelompok satu, kelompok 2, 3 dan 4. Kelompok satu yaitu berdirinya Turki Utsmani ya. Terus kelompok 2 tentang perluasan wilayah dan pusat pemerintahan. Kelompok 2. Nah, kelompok 3 itu tentang sultan-sultan penting yang membentuk dinasti. Nah, yang keempat, kelompok 4 yaitu masa keemasan, yaitu pada masa pemerintahan Sultan Sulaiman Al-Qununi ya. Kalian diskusikan tadi, udah ditonton kan? Silakan diskusikan. Bapak kasih waktu 10 menit cukup? Oke, silakan. Kalau ada yang kesusahan boleh nanya ya. Yang rencana mula tuh. Ayo diskusi. Nanti ada penilaian loh ya. Ya itu hasil diskusi yang kalian diskusikan hari ini itu masuk ke penilaian. Jangan sampai asal-asalan. Gimana? Udah belum? Ya kerja. Udah selesai? Kerja ya. Kelompoknya udah belum? Lanjutin. Masih ada waktu beberapa menit lagi ya. Ayo maksimalkan. Jangan malah bercanda, bantuin teman sekelompoknya. Jangan sampai ngerjain sendiri-sendiri karena kalian kerja kelompok. Jadi waktunya tinggal 2 menit lagi. Tinggal 2 menit lagi. Dapat? Ya. Boleh. Ini mah presentasikan gitu nanti kalian. Ya. Intinya mah cara presentasinya itu kreatif masing-masing kelompok. Nanti siapa yang paling bagus itu penilaiannya lebih. Itu ya, ngerti? Jadi bebas kalian mau presentasi seperti apa, gitu ya, mau membukanya seperti apa, gitu. Intinya nanti perwakilan satu orang harus ada yang maju, gitu. Ada lagi yang kesusahan? Lagi kesusahan?
Sudah selesai kah? Sudah siap? Kelompok 3 siap? Belum. Ya udah, lanjut. Santai, yang belum lanjut, tungguin yang belum ya. Yang udah persiapkan, siap-siap siapa? Persiapkan tuh perwakilannya. Kelompok 1 siapa yang maju? Kelompok 2 siapa? 3 siapa? 4 siapa? Oke ya. Kenapa? Perwakilan kelompok berapa gitu ya. Jadi kalian maju nih, kelompoknya di sini. Salam dulu boleh. Terus nanti kalian, saya perwakilan dari kelompok berapa. Terus ngejelasin tentang apa. Hasil diskusi kami itu seperti ini. Terus kalian tinggal presentasikan gitu, tinggal sebutkan apa yang kalian diskusikan, yang kalian dapat itu dari kelompok kalian. Paham nggak? Paham kan? Oke, lanjut. Atau udah selesai semua? Oke, selesai semua ya. Siapa yang mau maju duluan? Kelompok siapa yang mau maju duluan? Angkat tangan. Oke, apa? Kelompok berapa? Oke, maju. Sini Pak. Sini nih biar teman-temannya lihat. Yang kencang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang berdirinya Turki Utsmani. Kelompok kami menyebutkan bahwa Turki Utsmani berdirinya pada 1290 Masehi, dipimpin oleh Osman, yaitu Osman Gazi, keturunan suku Turki Mahmud yang sebelumnya berpindah dari Asia Tengah akibat tekanan Mongol. Osman memulai kekuasaan dari wilayah kecil di Anatolia Barat yang saat itu berada di area konflik. Berarti yang di belakang ya. Kerjaan kecil lainnya. Dengan memanfaatkan situasi politik yang tidak stabil, Osman dan pasukannya melakukan ekspansi melalui strategi diplomasi dan penaklukan yang terukur. Dari sinilah muncul sebuah pemerintahan baru yang telah menjadi kerajaan Islam terbesar berabad-abad kemudian, dikenal sebagai Utsmani atau Ottoman yang diambil dari nama Osman. Begitu saja presentasi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa selanjutnya mau siapa? Oke, maju cepat. Ayo kita persingkat waktu. Saya kencang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang perluasan wilayah dan pusat pemerintahan. Kelompok kami menemukan bahwa pada masa awal Turki Utsmani berkembang dengan cepat, baik melalui kemampuan militer maupun aktivitas pemimpinan. Pusat dibentuk pada 1346, menjadikan pusat pemerintahan utama dan menjadikan simbol kekuatan negara Turki. Setelah itu, ekspansi berlanjut dilakukan, termasuk melakukan Thessalonika 1387 dan mengenai negara perburuan Kosovo 1389. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo selanjutnya kelompok terakhir siapa? Oke, boleh maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang masa keemasan Turki Utsmani. Masa puncak kejayaan Turki Utsmani terjadi di bawah Sultan Sulaiman Al-Qalbi pada 1520 sampai 1556. Pada masa ini wilayah Utsmani mencapai luas maksimal meliputi sebagian besar Timur Tengah, Afrika Utara, Laut Merah hingga Eropa Tengah. Selain unggul dalam militer, Sultan Sulaiman dikenal sebagai pembaharu hukum.
Jepang dengan kebutuhan tenaga modern. Kekaisaran juga menjadi pusat seni, arsitektur, dan perdagangan. Masjid-masjid megah, perpustakaan, lembaga pendidikan, dan sistem administrasi yang rapi menjadikan masa ini disebut sebagai zaman keemasan Turki Utsmani, di mana kekuatannya dihormati bahkan oleh kerajaan-kerajaan besar Eropa. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya, udah berarti yang ngomong ya, berarti ini terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok saya yang berjudul tugas-tugas penting yang membentuk dinasti. 1. Bayezid Yildirim dikenal karena gelar ekspansi yang hebat hingga dijuluki Saktir. Dia memperluas kekuasaan hampir 2 kali lipat, tetapi menghadapi kekalahan dari Timur Lain yang menyebabkan masih kritis. 2. Berhasil menyerahkan kembali wilayah Utsmani setelah perang udara yang sebelumnya. 3. Sultan Timur memulihkan kekuatan militer dan membuka jalan bagi generasi selanjutnya. Sekian dari kelompok saya. Kurang mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih yang udah maju, hebat ya. Coba kita hapus tadi dari kelompok 1 sampai ini, kita beri tepuk tangan dulu. Nah, dari tadi pembahasan kelompok, anggap kalian sudah paham ya, karena sudah bisa menyimpulkan apa yang dipelajari hari ini, apa yang tadi ditonton melalui media pembelajaran, anggap sudah paham. Nah, sebelum AA tutup, mungkin AA akan mengulas kembali gitu, mengulas kembali beberapa hal. AA akan nanya gitu ya, ngetes kalian beneran paham atau tidak gitu. Oke, siap. Oke, ulas lagi supaya memperkuat juga pemahaman kalian tentang materi hari ini. Nah, siapakah pendiri Turki Utsmani dan kapan berdirinya? Ada yang tahu? Iya. Siapa yang mau? Nih, Bapak. Pendiri dinasti Turki Utsmani adalah Osman Gazi, dan dinasti ini berdiri pada tahun 1299 Masehi. Oke, bagus. Pendirinya yaitu Osman Gazi, dan dinasti ini berdiri pada tahun 1299 Masehi. Oke, yang selanjutnya ya. Tahun berapa Turki Utsmani kalah dalam Perang Dunia Pertama? Tahun berapa? Oke. 1918. Oke, bagus. Jadi Turki Utsmani ini kalah perang di Perang Dunia Pertama pada tahun berapa tadi? 1918. Oke, kita tanya lagi. Siapakah sultan yang bergelar Yildirim Sang Petir? Dan mengapa ia dibunjukkan itu? Siapa? Yang tahu? Oke, apa lagi? Sultan Bayezid diberikan julukan Yildirim karena keberhasilannya memperluas wilayah Turki Utsmani secara cepat dan signifikan antara tahun 1499 sampai 1402. Oke, tangan. Oke, jadi siapa yang bergelar Yildirim itu? Sultan Bayezid 1. Oke. Nah, anggap sudah cukup ya pemahaman dari kalian. Alhamdulillah sudah paham. Semoga jangan dilupakan apa yang dipelajari gitu ya. Terima kasih kepada yang sudah hadir hari ini gitu ya, menyempatkan diri untuk hadir pada pembelajaran hari ini. Sebelum kita tutup, kita ucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillah.
Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.